Pernah kebayang nggak ada seorang penerima beasiswa yang nekat berangkat ke Silicon Valley, bisa dibilang hampir tanpa rencana. Modalnya cuma satu tujuan yang super simpel. Nah, itulah awal dari perjalanan luar biasa Imre Nagy, seorang software engineer yang ceritanya itu penuh dengan kegigihan, strategi yang cerdas, dan banyak banget pelajaran berharga yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita mulai dari kutipan yang satu ini ya. Coba bayangin, daftar ke salah satu universitas teknologi terbaik di dunia, tapi nggak tahu reputasinya sama sekali. Ini langsung nunjukin kalau pendekatan Imri itu emang beda dari yang lain. Dia nggak mulai dengan rencana yang super matang, tapi dari sebuah niat yang, ya itu tadi, sederhana banget. Perjalanan Imre ini nggak dimulai dari privilege loh. Dia itu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di Indonesia. Tapi justru latar belakangnya yang sederhana inilah yang jadi bahan bakar terkuat buat mimpinya yang gede banget. Menaklukkan dunia teknologi. Yap, Anda nggak salah baca. Tanpa riset yang mendalam, tujuannya cuma satu. Pokoknya harus sampai ke jantungnya dunia teknologi. Dia nggak tahu Carnegie Mellon itu kampus elit. Yang penting lokasinya ada di Silicon Valley. Ini nunjukin banget kan betapa kuatnya sebuah dorongan yang simple untuk memulai sesuatu yang besar. Tentu aja, perjalanannya nggak semulus itu. Sekarang, yuk kita lihat rintangan-rintangan pribadi dan profesional yang harus dia hadapi. Nah, ini nih bagian di mana mentalnya benar-benar diuji. Coba bayangin, lebih dari 20 kali wawancara magang, dan semuanya gagal. Ditolak lagi, ditolak lagi. Buat kebanyakan dari kita, mungkin di titik ini udah nyerah ya. Tapi ternyata enggak buat Imre. Masalah finansial juga benar-benar nyata. Selama 6 bulan pertama di Amerika Serikat, berat badannya sampai turun 15 kilogram. Ini bukan program diet ya. Ini gambaran perjuangan buat bertahan hidup dengan dana beasiswa yang serba terbatas. Dan ceritanya nggak berhenti di situ aja. Dia pernah dijambrek, terus harus gantiin microwave yang diledakin temennya, bahkan sampai harus pinjem uang cuma buat nunjukin bukti keuangan pas ngurus visa. Semua ini dia jalanin sambil tinggal berdesakan di satu apartemen sama 4 orang lainnya. Luar biasa. Setelah semua perjuangan itu, setelah puluhan penolakan dan berbagai kesulitan hidup, yang dia dapatin cuma satu tawaran magang. Satu. Dari Tesla. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Ini bukan lagi soal gimana caranya bertahan hidup, tapi tentang gimana mengubah satu kesempatan kecil jadi sebuah kemenangan besar. Strateginya langsung bergeser, dari yang tadinya putus asa, jadi penuh peluang. Lihat deh, langkahnya ini cerdas banget. Dia pakai satu-satunya tawaran dari Tesla itu sebagai kartu as. Dia hubungi perusahaan lain dan statusnya langsung berubah. eBay bahkan sampai mempercepat prosesnya loh. Wawancara hari Kamis, hari Jumat udah langsung dikasih tawaran yang lebih bagus. Dia berhasil menciptakan perang penawaran dari nol. Keren banget. Perjalanan yang penuh perjuangan ini ngasih dia banyak banget pelajaran. Yuk kita bahas. Yang pertama, sebuah wawasan yang dia dapat pas kerja remote buat Gojek. Ternyata, mata uang paling penting di dunia kerja modern itu adalah kepercayaan. Jadi, ini poin utamanya. Imre sadar kalau kepercayaan dalam tim remote itu bukan soal diawasin terus-terusan, tapi ini soal keyakinan penuh pada komitmen masing-masing. Tanpa fondasi ini, kerja jarak jauh yang efektif itu ya cuma mimpi. Terus, gimana cara bangun kepercayaan ini? Ini bukan sulap, tapi serangkaian tindakan yang nyata. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kuncinya itu mulai dari ekspektasi yang jelas, menepati janji, komunikasi yang terbuka, sambil punya keyakinan kalau semua orang bakal pegang tanggung jawabnya masing-masing. Setelah lewatin puluhan penolakan, Imre belajar satu hal lagi yang gak kalah pentingnya, kekuatan komunikasi. Ini adalah skill yang membedakan talenta yang cuma bisa bertahan dengan talenta yang bisa berkembang pesat di panggung global. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan yang krusial banget. Di satu sisi ada budaya sungkan yang mungkin kita akrab banget ya, cenderung pasif dan menghindari konflik. Nah, di sisi lain ada pola pikir bertumbuh yang dibutuhin di lingkungan global. Harus langsung, jujur, dan selalu mencari kejelasan. Pelajaran ini lahir dari tempaan penolakan. Kemampuan buat memisahkan identitas pribadi dari feedback profesional itu kuncinya. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kritik terhadap pekerjaan kita itu bukan serangan pribadi, tapi justru kesempatan buat kita jadi lebih baik. Oke, sekarang kita pindah ke tantangan terbesar yang dihadapi para engineer zaman sekarang, termasuk Imre. Gimana caranya bertahan di era kecerdasan buatan atau AI?
Ini dia nih pertanyaan besar yang mungkin ada di benak banyak orang. Dengan AI yang makin canggih, apakah peran manusia dalam pengembangan software itu masih relevan? Jawabannya ada pada apa yang membuat kita jadi manusia. AI mungkin jago banget dalam ngejalanin tugas, tapi dia nggak bisa gantiin kemampuan kita buat berpikir secara fundamental, bikin penilaian yang matang, berkomunikasi antar tim, dan yang paling penting, paham konteks bisnis yang lebih luas. Di era AI ini, soft skill justru jadi hard skill yang paling berharga. Jadi, kesimpulannya kuat banget. Teknologi boleh berubah, alat bantu boleh makin canggih, tapi pada intinya, menciptakan perangkat lunak itu adalah aktivitas yang berpusat pada manusia. Kisah Imre Nagy ngajarin kita satu hal yang penting banget. Perjalanan besar itu seringkali dimulai dari langkah pertama yang sederhana dan berani, bukan dari rencana yang sempurna. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, apa Silicon Valley versi Anda? Apa tujuan yang cukup bikin Anda berani untuk melangkah? Nggak peduli seberapa besar ketidakpastian di depan.